Panggil dua perempuan yang ngaku baru lahir, suruh netekin dua-duanya. Mana nanti yang dia langsung mau netek dan mana yang masih lama adaptasi. Nah, kok ditetekin langsung dikenyot, berarti itu ibunya. Kok masih dicium-cium, itu belum jadi ibunya. Itu cara mengenali ketika ragu ketuker ini bayinya punya siapa di rumah sakit. Cara yang kedua, setelah ada teknologi tes DNA ya, tinggal yang dilihat darahnya, dites DNA-nya nanti ketemu ini bayi yang punya dia, yang ini punya kamu. Banyak cerita di film-film itu kan bayinya ketuker, akhirnya ketika gede nggak nyambung dengan ibu yang menyusui tadi. Jadi seperti itu. Kai taqarra ainuha wala tahzana wa la ta'lama anna waqtallahi. Jadi kenapa kok kemudian ibunya yang datang ke keraton dia menyusui Musa? Jawabannya satu, biar Musa ini nggak nangis lagi. Ini maksud dari taqarra ainuha. Yang kedua, wala tahzana, biar Musa nggak sedih lagi. Berjam-jam mungkin sampai hari yang dihanyutkan itu kan nggak ketemu ibu, nggak ditetekin lah. Dan yang ketiga ini yang paling penting, walita lama anna waqtul haq, bahwa janji Allah itu pasti benar, nggak pernah meleset. Jadi pada waktu ibunya Nabi Musa mau menghanyutkan Musa itu ada keraguan, waduh anak tak hanyutkan, ketemu lagi nggak, balik lagi nggak. Pertanyaannya seperti itu, tapi Allah bilang gak usah khawatir, hanyutkan saja, nanti akan balik lagi. Dan janji Allah ini ternyata betul. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi umumnya manusia itu banyak yang nggak ngerti Pak tentang rahasia ini. Bahwa si anak yang tadi dihanyutkan itu bukan karena kejamnya ibu nggak pengen punya anak, anaknya dibuang, tapi justru dihanyutkannya Musa itu bagian dari bentuk kasih sayang ibu. Nggak pengen anaknya diambil pasukan Fir'aun yang kemudian disembelih. Jadi seperti itu. Itu di ayat nomor 13. Kemudian di ayat 14, walamma balagha asyuddahu wastawa. Dan ketika Musa memasuki usia balik wastawa, dan otaknya, pikirannya mulai sempurna menjadi orang bijak. Jadi istawa itu maksudnya sempurna akalnya Musa. Dia tidak lagi buru-buru, tidak lagi misalnya gegabah, tapi sudah berpikir bertindak berdasarkan pikiran yang sehat. Jadi ketika sudah akil balik, ya bahasa ringkasnya itu walamma balagha asyuddahu wastawa, itu ketika Musa sudah akil balik. Balik itu menyangkut kematangan biologisnya, jasmaninya. Akil itu menyangkut kematangan akalnya. Orang itu kalau sudah balik akil, semuanya dituntut menjalankan hukum Allah. Namanya orang yang dituntut itu mukallaf. Jadi mukallaf, orang yang kena hukum menjalankan syariat Allah, itu syaratnya dua Pak. Satu, balik, dewasa. Dua, akil, akalnya sehat. Pak, tanda-tanda balik itu apa? Kalau pertanyaannya tanda-tanda balik, di kitab fikih dikatakan alamatul bulugh arba'atun. Tanda balik itu ada 4. Satu, al-haidu, menstruasi. Ini hanya untuk perempuan. Biasanya perempuan itu umur 9 tahun. Komariah ya, bukan samsiah. Berarti 8 tahun 10 bulan perempuan keluar darah itu normal Pak. Tapi yang tinggalnya di daerah dingin, pegunungan, biasanya baliknya agak telat dikit. Itu yang 9 tahun komar itu umumnya yang tinggalnya di kawasan tropis panas. Bab yang tinggal di tempat panas dan tempat dingin itu ada perbedaan percepatan. Kemudian yang kedua, al-ihtilamu, mimpi basah. Ini wajib dialami laki-laki. Kalau ada laki-laki sampai umur 20 tahun belum mimpi basah, harus dibawa ke dokter Pak. Berarti ada sesuatu yang tidak normal. Kalau perempuan ada mimpi basah enggak?
perempuan yang mimpi basah itu kisarannya nggak nyampe 10%. Jadi kalau ada 100 perempuan ditanya, Bu, siapa yang mimpi basah? Jujur mereka yang angkat tangan paling nggak lebih 10 orang, Pak. Tapi kalau laki-laki umur 20 tahun kumpulin 100 orang, ayo siapa yang belum mimpi basah? Kok ada yang angkat tangan? Itu harus dibawa ke dokter. Pasti ada sesuatu yang nggak normal dalam dirinya. Karena tanda dia dewasa bagi laki-laki mimpi basah tadi. Tanda yang ketiga asimut, tanda dewasa dari si umur. Kalau secara fikih, laki perempuan yang umurnya 12 tahun itu sudah dianggap dewasa. Kaitannya dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Tapi kalau dewasa pendekatannya politik, pemilu, ada yang menyebut umur 17 tahun. Termasuk ini yang berlaku di Indonesia. Sementara undang-undang perlindungan anak dewasa itu umur 18 tahun. Jadi kalau umurnya 17 tahun nyolong, itu anak belum bisa dipenjara, Pak. Bapaknya yang dipanggil, suruh gantiin. Kalau menurut undang-undang membuat SIM sama 17 tahun itu untuk SIM ikut pemilu. Kalau yang kaitannya hukum pidana perlindungan anak itu umur 18 tahun. Saya nggak ngerti DPR itu pasti merancang undang-undang apa tidur mereka ya. Kenapa kok beda-beda, ada yang 17, ada yang 18, nggak disamain aja. Misalnya semua 17 tahun. Nah, undang-undang perkawinan yang nomor 174, perempuan boleh kawin itu minimal umur 19 tahun, laki-laki 21 tahun, Mbak ya. Nah, undang-undang nomor 174 itu sudah disempurnakan. Kalau nggak salah tahun 2019 yang lalu disamakan, laki perempuan boleh nikah minimal umur 21 tahun. Kok ada yang ingin nikah umurnya belum 21 tahun, orang tua wajib minta dispensasi kepada pengadilan. Ya sampaikan di situ alasannya apa, kok buru-buru anaknya mau dikawinin, umurnya belum 21 tahun misalnya. Perdebatan panjang antara kiai, pendidik dengan politisi terkait umur nikah ini dari dulu, Pak, tahun 90-an sampai untuk menjabarkan isi undang-undang perkawinan nomor 174. Para kiai itu disuruh studi banding ke 3 negara, ke Mesir, ke Turki, sama ke Tunis. Akhirnya lahirlah kompilasi hukum Islam KHI berdasarkan instruksi Presiden Soeharto ketika itu tahun 1991 sebagai perluasan tafsir atau penjelasan dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 74 menyangkut perkawinan. Jadi studi bandingnya itu ketiga negara ini, Pak, Mesir, Turki, Tunis. Atainahu hukman wa ilma. Musa dilantik menjadi rasul, menjadi nabi, diberikan hukman, kebijakan, pandangan yang lurus, nggak buru-buru, nggak emosional, itu namanya hukman. Bahasa lainnya hikmah. Filosof itu kadang-kadang dalam bahasa Arab disejajarkan dengan istilah hikmah tadi. Orang yang bijak, hakim, kebijakannya namanya hikmah. Wa ilman, ilmunya makin stabil, ilmunya memadai. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitu juga konteksnya Allah memberikan nilai pahala bagi orang-orang yang berbuat baik itu ketika dia sudah akhir baik. Bagaimana Pak, anakku umur 3 SD puasa Ramadan dah full dari Fajar sampai maghrib, itu anak dapat pahala nggak? Pertanyaan saya. Bapak punya cucu, punya anak kelas 2 SD puasa Ramadan full, itu anak dapat pahala nggak? Jawabannya tidak. Pahalanya dikasih orang tua. Nah, kenapa kok belum dapat pahala? Wa kadzalika najzil muhsinin, itu karena orang yang berbuat baik dapat
pahala kalau sudah balagho asuddahu wastawa. Ini yang harus digarisbawahi, Pak. Jadi orang berbuat baik kemudian dari perbuatan baiknya dapat imbalan pahala, syaratnya orang yang melakukan perbuatan baik tadi sudah balik dan akalnya sempurna. Jadi kalau bapak punya anak umur 5 tahun, akalnya sudah sempurna tapi belum balik, tetap nggak dapat pahala. Dan terus pahalanya itu siapa? Untuk orang tuanya. Sebaliknya kalau ada anak 5 tahun melempar jendela, kacanya pecah, apa anak itu ditangkap di penjara? Enggak, bapaknya yang dipanggil. Tuh anakmu berbuat ini, kaca itu kaca patri, selebar harganya 5 juta bayarin. Jadi anak berbuat kejahatan nggak dapat, anak berbuat baik juga belum dapat imbalan pahala. Kenapa? Belum balik dan belum istawa ini. Wastawa ini digarisbawahi kaitannya dengan najzil muslimin. Orang berbuat baik dapat tambahan pahala, dicatat dapat pahala, itu syaratnya dia yang berbuat baik harus akil balik. Begitu yang berbuat amal soleh masih anak-anak itu gak dapat, Pak. Lalu itu siapa yang dapat? Ya bapaknya, ibunya. Makanya kalau bapak bujuk anaknya, nanti kalau Ramadan puasa nak ya, masuk kelas 3 ya bu, nanti kalau bisa puasa 1 bulan pun tak kasih sepeda. Biasanya kan gitu ya. Itu kalau anaknya tahu, murah amat, pahala sebulan banyak sepeda katanya. Ya, seperti itu. Baik. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaktatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alaihi qala hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Jadi Musa itu suatu hari masuk ke satu kota pada saat penduduknya lagi istirahat. Jadi lagi Musa itu jangan diartikan mereka lalai, tapi lagi pada istirahat. Mungkin dia pas siang, pada tidur siang itu. Loh, pas warga kota itu umumnya istirahat, tiba-tiba ada 2 laki-laki berantem, Pak. Yang satu, nama kotanya ada yang ikut Kipti. Yang satu orang Bani Israel, berarti masih ada hubungan persaudaraan dengan Israel. Yang satu itu orang dari kelompoknya Fir'aun, berarti kan musuh itu. Nah begitu mereka berantem, Syi'ati hidupnya Syi'ati artinya Syi'ah, tapi secara bahasa bukan Syi'ah dalam arti kelompok pengikut Sayyidina Ali. Syi'ati yang dari kelompoknya dalam masing-masing. Hadza min Syi'ati, yang laki ini dari kelompoknya Nabi Musa, yang satu lagi ini kelompoknya Fir'aun. Nah, kembali gitulah. Begitu 2 orang ini berantem, tentu Musa ketika dimintai tolong, yang dibantu kelompoknya Fir'aun atau kelompok Bani Israel? Yang Bani Israel. Langsung buka tangan, seret, kodo itu maksudnya dipukul, Pak. Fakodo alaihi, sebentar, fawakaza itu dibogem. Setelah dipukul, kodo itu sampai mati. Kodo alaihi kan mungkin sampai mati. Musa itu orangnya tinggi, gagah. Asli orang Mesir itu kalau bapak mau nyaksiin, mereka banyak tinggal di kaki gunung Sinai, Pak. Itu orang-orang Mesir asli banyak yang di sana kita lihat. Musa itu berdiri, dia akan pegang tali onta itu. Saya kena ya di bawah ininya kok. Nah kalau saya hanya di bawah sini, saya itu udah 164. Dia itu tingginya berapa ya? Dugaan saya sekitar 190-an, Pak. Fir'aun itu juga sekitar itu tingginya 101 meter, 9,3 meter. Kan pas di museum itu nggak boleh bawa kamera, Pak. Bisa gimana caranya ngukur ya? Jadi saya hilangin ini badannya Fir'aun. Begitu nyampe hotel, saya hilangin di lantai, saya tuh
kurang lebih 1,90 m. Itu badannya Fir'aun itu yang bunuh Musa. Dan memang gede-gede orang Mesir itu. Jadi kalau sekali nabuk, orang ngerti ya. Apalagi yang tempeleng orang Indonesia, orang Cina kecil-kecil. Masih jengkau itu. Itu sama. Yang tadi berantem, kan yang Bani Israel tahu itu Musa temennya. Musa berantem sama dia, bantuin dong. Langsung Pak, wojok. Di bawah kayu itu ditonjok. Pak kondekernya langsung tembak. Mati. Nah. Qala hadza min amri syaitan innahu mubin. Jadi perbuatan berantem ini ya termasuk perbuatan setan, apalagi yang musuhmu itu dia pengagum Fir'aun. Akhirnya dibunuh sama Nabi Musa. Innahu aduwwun mubin. Nah, setelah Musa nonjok tadi ada perasaan nyesel nggak Musa itu? Namanya orang Pak, sisi kemanusiaannya pasti tumbuh. Makanya setelah nonjok mati itu Musa bilang, "Qala Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfara. Ya Allah, aku telah berbuat dolim, ampuni dosaku." Nah, untungnya Allah itu memberi maaf. Ghafara itu ghafara, maka mengampuni sapa Allah lahu atas perbuatan Musa tadi. Jadi tidak boleh. Nah, di ayat nomor 16, qala Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran mujrimin. Ini terusnya ayat 15 tadi. Ya Allah, sebetulnya nikmat anugerah yang Kau berikan kepadaku itu banyak banget, dan tidak mungkin saya itu berbuat untuk nolong orang-orang yang bertindak durhaka, bertindak yang melampaui batas. Jadi Musa itu begitu selesai nonjok sampai mati, berdoa nyesel digambarkan di dua ayat ini. Satu di ayat 16, dua di ayat 17. Tetap aja dari sisi kemanusiaan itu merasa nyesel, ya Allah, kenapa tadi saya sampai membunuh ya. Tapi Allah Maha tahu, diampuni. Terus habis membunuh itu apa perasaan yang ada dalam diri Musa? Fa asbaha fil madinati khaifan yatarqabu. Beberapa hari sejak pagi hari Musa masuk kota yang dirasakan khaifan, khawatir, takut. Jangan-jangan yang tak bunuh itu dia punya teman jadi tentara, nanti nangkap saya. Jadi meskipun Musa itu pakatnya Nabi, pakatnya Rasul, habis bunuh itu ada rasa takut juga, takut, khawatir dan sebagainya. Fa'idal ladzi stansarahu bil amsi yastasrihuhu. Nah, tiba-tiba pas masuk kota tadi Musa dalam keadaan takut, khawatir, temannya yang dibunuh datang nangkep. Loh, kok yang teman yang minta tolong agar itu dibunuh itu tiba-tiba tidak lagi. Musa, sini, saya mau minta tolong lagi. Musa bingung, kemana udah ditolong, sekarang datang lagi minta tolong, ngapain? Ternyata itu orang masih punya musuh lagi dari kalangan bukan Bani Israel, kalangan pengikutnya Fir'aun. Akhirnya Musa apa kata? Memang kamu itu kurang ajar, musuhmu banyak ternyata. Jadi itu falamma an arada ayat isdar yastarihu qalahu Musa innaka larawi mubin. Kamu itu memang bertindak sudah melampaui batas. Kok setiap ketemu saya minta tolong? Kemarin udah saya tolong, nyeselnya saja saya belum bilang, lain udah mau minta tolong lagi. Jadi dia bilang, aku juga punya musuh dengan itu dari salah satu pengikutnya Fir'aun yang lain. Nah, ternyata orang yang tadi musuhan dengan yang ditolong, dia tahu Musa itu, Musa yang kemarin bunuh, nonjok temannya mati. Maka begitu Musa mau nolong lagi ketemu orangnya tadi, itu langsung bilang, Musa, apa kamu mau nonjok saya seperti kemarin kamu nonjok
saudaraku itu yang mati ya. Walamma an arada ayyat bisa billadhi huwa aduul lamma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi. Musa, apa kamu pengen bunuh saya seperti kemarin kamu bunuh temanku itu karena kamu ingin menolong dia? Jadi orang tahu bahwa itu Musa yang paling bunuh. Makanya dia bilang gitu, Musa, apa kamu ingin bunuh lagi saya kayak kemarin kamu bunuh temanku itu? Jadi seperti itu. In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslimin. Kalau kamu kerjaannya hanya bunuh orang terus ngapain katanya kamu mau dakwah membuat kebaikan di muka bumi itu, kerjaan bunuh terus katanya. Jadi Musa itu akhirnya disadarkan oleh musuhnya temannya Musa yang ditolong bahwa mestinya tolong itu ya lihat-lihat, gak semuanya kemudian kamu bantu. Kasusnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, itu mestinya menjadi pertimbangan, gak boleh membabi buta. Nah Musa itu sebetulnya dari awal sudah merasa menyesal, hendak minta maaf kepada Allah. Mungkin karena sentimen temannya itu sama-sama dari kelompoknya Bani Israel, dia nggak lihat kasusnya, nggak pelajari, langsung dibantu. Nah dari pengalaman pertama ketika temannya minta tolong lagi, apalagi yang mau dibunuh itu tahu peristiwanya, Musa akhirnya sadar bahwa saya nggak bisa berbuat seperti itu. Bukan karena teman akhirnya harus dibela bisa enggak. Bila itu bila yang benar, bukan bila karena teman. Makanya orang yang mau dibunuh yang kedua itu bilang, kamu mau ngapain, katanya mau dakwah kok begitu. Nah itu kisahnya sampai di ayat 18. Nanti ayat 19, 20, 21 penjelasannya dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Bapak-bapak, silakan yang mau tanya.